Om Swastiastu, Shalom Om Budaya dan Salam Pojokan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farhan Develo Tamara dengan NIM 23095111169 dari kelas D, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Di sini saya akan membahas laporan praktikum bakteriologi dan mikologi. Daftar isinya ada 4. Kemudian kita lanjut kepada praktikum yang pertama, yaitu persiapan media biakan, isolasi bakteri, dan pengamatan koloni. Latar belakangnya adalah E. coli adalah bakteri gram negatif yang secara alami ditemukan dalam saluran pencernaan hewan, terutama di usus besar. Namun beberapa strain E. coli ini dapat bersifat patogen yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan infeksi serius pada hewan. Bakteri E. coli dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare ringan maupun berat, diare berdarah, kolera, infeksi saluran kemih, infeksi usus, gastroenteritis, dan juga penyakit pada kolon. Berikut adalah bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Kemudian ada metode kerjanya, di mana pertama adalah siapkan media Na, kemudian ditimbang. Setelah ditimbang di atas neraca, media Na dimasukkan ke dalam air air secara perlahan. Kemudian tambahkan aquades, lalu media dihomogenkan dengan stirrer. Sekali dipanaskan dengan menggunakan hot plate dan juga pengaturan suhu. Kemudian bungkus air air dan cawan petri dengan aluminium foil, kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 120 derajat Celcius dengan tekanan 15 lbs selama 15 menit. Kemudian buka autoclave dengan area berlawanan, kemudian turunkan sampai media padat. Lalu media siap digunakan. Berikut adalah hasil dari praktikum ini, di mana sebelah kiri adalah nutrien agar dan sebelah kanan adalah media EMBA. Pembahasannya adalah, berdasarkan pengamatan diketahui bahwa sampel fesis ayam yang terkontaminasi oleh bakteri E. coli terdapat bakteri-bakteri lain selain E. coli. Pada sampel fesis ayam, kontaminasi E. coli pada ayam dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti pada pakan yang terkontaminasi, air minum tercemar, serta kontak dengan hewan lain. Kemudian beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah, yaitu pemberian pakan yang berkualitas, memberikan air minum yang bersih, serta menjaga kebersihan kandang serta peralatan pakan. Lalu melakukan vaksinasi yang tepat terhadap penyakit Colibacilosis. Kesimpulannya, pertemuan E. coli pada feses ayam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain suhu, pH, kadar air, dan kejadian konsumsi seperti protein, karbohidrat, dan vitamin untuk E. coli dapat tumbuh. Pengendalian dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menjaga kebersihan kandang, perawatan kandang, mencegah kontak dengan hewan lain, dan menggunakan antibiotik dapat dilakukan untuk mengobati penyakit Colibacilosis. Pada praktikum yang kedua, yaitu identifikasi bakteri dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Latar belakangnya adalah pewarnaan gram pertama kali diperkenalkan pada tahun 1883 oleh ahli bakteriologi yang bernama Denmark Hans Christian Gram. Kritik ini digunakan dalam mikrobiologi untuk membedakan jenis utama bakteri, yaitu bakteri gram positif dan negatif. Uji katalase merupakan metode yang digunakan untuk menentukan serta membantu membedakan antara bakteri yang menghasilkan katalase dengan bakteri yang tidak. Katalase adalah enzim yang memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Dari itu, dengan mengetahui keberadaan katalase dari satu bakteri dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan pengobatan yang tepat, terutama kasus infeksi bakteri, di mana pengetahuan tentang sifat-sifat biokimia dari bakteri penyebab infeksi sangat diperlukan. Alat dan bahannya yaitu Bunsen, gelas objek, mikroskop. Kemudian ada metode kerjanya. Dan berikut ada metode kerja dari uji katalase, yaitu siapkan gelas objek, oleskan pada gelas objek dan teteskan H2O2 sampai 3%. Kemudian setelah diteteskan H2O sampai 3%, perhatikan preparat yang dibuat apakah ada muncul gelembung udara atau tidak. Jika menghasilkan gelembung udara, maka disebut dengan katalase positif. Berikut adalah hasilnya. Sebelah kiri terlihat berwarna merah yang menandakan bakteri tersebut merupakan bakteri gram negatif. Dan sebelah kanan muncul gelembung udara dari sekitar koloni. Pewarnaan gram adalah satu metode dengan pewarnaan dasar dalam mikrobiologi yang bertujuan untuk membedakan jenis dari satu bakteri, apakah satu bakteri tergolong ke dalam bakteri gram positif ataupun negatif. Kemudian, di uji katalase merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri dengan mendeteksi kemampuannya dalam menghasilkan enzim katalase, yaitu enzim yang dapat menguraikan hidrogen peroksida menjadi air serta oksigen.
Kesimpulan pada metode pewarnaan ini merupakan salah satu cara untuk morfologi bakteri sehingga dapat diamati dan mudah diidentifikasi. Tujuan dari pewarnaannya itu adalah mempermudah melihat bentuk bakteri, memperjelas ukuran bakteri, dan juga dapat melihat reaksi bakteri saat diberikan pewarna, sehingga sifat-sifat fisik dan kimianya dapat diketahui. Pada praktikum yang ketiga, yaitu identifikasi kuman dengan uji biokimia dan uji gula-gula. Latar belakangnya adalah identifikasi bakteri merupakan lanjutan dari isolasi bakteri pada berbagai media biakan. Identifikasi bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimia bakteri yang dapat diketahui dengan melakukan pemupukan pada berbagai macam media. Identifikasi sifat-sifat bakteri dapat diketahui dengan melakukan serangkaian uji meliputi uji biokimia, uji gula-gula, dan uji serologis. Sifat-sifat biokimia bakteri yang tergolong enterobakteriase seperti triple sugar iron agar atau TSI, sulfate indole motility atau SIM, methyl red fox proscore atau MRVP, kemudian ada Simon citrat dan uji gula-gula pada glukosa dan laktosa. Uji ini mengamati kemampuan mikroorganisme untuk memfermentasi berbagai jenis gula seperti glukosa, laktosa, dan manitol. Alat bahan yang digunakan ada bunsen, isolat bakteri, yaitu sebagai sumber bakteri yang akan diuji. Kemudian ada jarum ose, needle, medium TSI agar, SCA, dan MRVP, serta SIM. Inkubator, alkohol 70%, glukosa, laktosa, dan reagen Kovac. Metode kerjanya, prosedur pada metode triple sugar agar atau TSIA, yaitu adalah panaskan ose jarum, tunggu sampai dingin, kemudian ambil biakan bakteri dengan ose, tanam dengan tusukan pada tegak pada bagian medium, kemudian angkat ose dan usapkan pada bagian miring medium. Diinkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Kemudian pada media sulfate indole motility atau SIM, langkah pertama adalah panaskan ose jarum, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri, kemudian tanam pada tusukan medium SIM, kemudian diinkubasikan selama 37 pada suhu 30 derajat selama semalam. Untuk melihat adanya produksi indol, teteskan biakan bakteri dengan reagen Kovac. Metodenya, prosedur pada media methyl red atau MR, panaskan ose, tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri, kemudian tanam dengan mencelupkan ose ke dalam medium. Diinkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius juga selama semalam. Teteskan reagen MR ke dalam tabung. Begitu ada prosedur media Simon citrat agar atau SCA. Langkah pertama, panaskan ose tunggu sampai dingin, kemudian ambil biakan bakteri, tanam dengan mengusapkan ose mulai dari bagian miring pada pangkal dalam medium, kemudian usapkan pada permukaan miring medium. Diinkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Pada uji gula-gula, langkah yang dilakukan juga tetap sama, yaitu panaskan ose tunggu sampai dingin, ambil biakan bakteri, lalu tanam dengan mencelupkan ose ke dalam medium glukosa, juga ke dalam medium laktosa. Kemudian diinkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama semalam. Itu adalah hasilnya. Pada tes A, bagian tegak atau bat berwarna merah atau basah, bagian miring berwarna merah atau basah, dan tidak terlihat endapan berwarna hitam, yang menandakan tidak memproduksi H2S. Kemudian pada media SIM, hasilnya negatif, tidak terlihat adanya cincin merah setelah diteteskan dengan reagen Kovac, tidak terlihat endapan berwarna hitam, yang menunjukkan tidak memproduksi H2S, kemudian motilitasnya itu kabur. Pada methyl red, hasilnya negatif, muncul sedikit samar atau cincin merah setelah diteteskan dengan reagen methyl red. Pada Simon citrat agar, hasilnya juga menunjukkan negatif, tidak terjadi perubahan warna dari hijau ke biru. Pada uji gula-gula, menunjukkan hasil negatif, tidak terjadi perubahan warna, dan tidak terbentuknya gelembung pada tabung Durham, yaitu gelembung gasnya tidak timbul. Pembahasannya, uji TSA menunjukkan bagian selain miring dan bat tusuk sampel berubah warna menjadi merah karena bakteri bersifat basah. Suasana basah menunjukkan glukosa telah difermentasi oleh bakteri sebagai sumber energi dan bakteri menggunakan pepton sebagai sumber energinya. Pada bakteri, jika terbentuk gas H2S, maka akan menunjukkan terjadi perubahan warna parsial, di mana sebagian warna tetap berwarna merah dan sebagian sudah berwarna menjadi hitam. Pada sampel tidak menunjukkan terjadi perubahan warna yang parsial. Pada uji SIM, pada hasil pengamatan disimpulkan bahwa sampel tidak menghasilkan H2S atau negatif
Dikarenakan sampel tidak berbentuk cincin atau lapisan merah pada permukaannya, biarkan setelah diteteskan reagen Covax pada uji MR, ini menunjukkan glukosa yang ditandai dengan terbentuknya warna merah pada medium apabila tes MR positif pada satu obses bakteri diinokulasikan pada medium NR, kemudian diteteskan reagen Medred. Hasil yang dinyatakan menunjukkan bahwa hasil Medred negatif karena terdapat unsur samar pada cincin merah di bagian atas. Pada uji SCA, media digunakan bersifat padat sehingga terbentuk miring agar lebih mudah dalam melakukan pemupukan, dan saat mengamati hasil, media memanfaatkan citrat sebagai sumber karbon untuk mengamati kemampuan bakteri apakah dapat tumbuh maupun tidak. Pada uji glukosa menunjukkan hasil negatif karena tidak mengalami perubahan warna serta tidak terbentuknya gelembung gas pada tabung Durham. Media tabung Durham digunakan untuk mendeteksi adanya gas fermentasi yang muncul pada tabung sil di dalamnya. Kesimpulannya itu, identifikasi bakteri dengan uji biokimia dan uji gula-gula dapat identifikasi bahwa jenis bakteri ini adalah bakteri Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ini termasuk dalam keluarga Micrococcae, di mana selnya bersifat gram positif, berbentuk bulat, dalam koloni berbentuk khas seperti rangkaian anggur. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan bakteri pada media biakan emba, dan kemudian pada hasil uji tes IA yang negatif dan tidak menghasilkan H2S. Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang bersifat non-motil. Hal ini juga dibuktikan pada hasil uji SIM yang negatif motilitasnya. Kemudian ada praktikum yang keempat, yaitu uji sensitivitas bakteri. Latar belakangnya adalah dalam upaya mengatasi kasus penyakit kolibasilosis pada ayam yang dampaknya ayam mencinta mencret putih. Sangat penting untuk menentukan jenis antibiotik yang tepat guna mengobati dan menangani ayam tersebut dan agar mencegah kasus yang serupa terulang kembali. Dan bahan yang digunakan adalah UC, pincet, alkohol, swab, penggaris, bunsen, islat bakteri, MHA, dan paper dish. Metode kerjanya sebagai berikut: inokulasikan 3-10 koloni bakteri murni ke dalam 4 ml pembenihan cair, inkubasikan selama 2-5 jam pada suhu 30 derajat Celcius, biarkan dan cocokkan kekeruhan pada media McFarland. Apabila sesuai, ambil biakan dengan swab steril lalu tanam dengan diusap ke dalam permukaan MH secara merata. Ambil paper dish lalu tempelkan pada permukaan media dengan jarak tempel 2 cm dari tepi paper dish yang lain. Perbandingan diinkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam atau 1 hari. Amati ukur diameter killing zone pada masing-masing paper dish. Cocokkan killing zone dengan standar, kemudian catat hasilnya. Apakah dia menunjukkan hasil resisten, intermediate, ataupun peka. Berikut adalah hasil yang terjadi, yaitu pada katus sebanyak atau selebar 18 mm. Di antibiotik A itu selebar 7 mm, dan antibiotik E selebar 15 mm. Pembahasan, di mana uji sensitivitas bakteri bertujuan untuk mengetahui pola kepekaan bakteri yang dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu peka, intermediate, dan resisten terhadap antibiotika. Dengan cara ini, 3 antibiotik dalam bentuk paper dish yaitu adalah K, yaitu kanamisin, A-nya itu ampicillin, dan yang 3 adalah E, yaitu erythromycin. Selain kanamisin, bakteri yang diuji resisten terhadap antibiotik lainnya, karena masih terdapat pertumbuhan koloni di daerah killing zone yang menunjukkan bakteri resisten terhadap antibiotik. Kesimpulannya, pada metode Kirby-Bure ini, zona hambatan terbentuk sebagai daerah jernih di sekitar cakram kertas yang mengandung antibiotik. Semakin lebar diameter zona hambatan, semakin sensitif bakteri terhadap antibiotik. Berdasarkan pengujian terhadap bakteri, Escherichia coli yang berasal dari feses ayam ditemukan bahwa bakteri tersebut sensitif terhadap antibiotik kanamisin. Oleh karena itu, antibiotik yang efektif untuk mengatasi kasus infeksi bakteri E. coli pada ayam adalah kanamisin, karena dianggap merupakan antibiotik yang paling resisten, serta zona hambatan yang terbentuk memiliki diameter yang cukup besar untuk membunuh bakteri tersebut. Berikut adalah daftar pustaka dari keempat praktikum yang dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Terima kasih banyak.